Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan berkantor sementara di Kota Depok sejak Jumat kemarin untuk memantau langsung penanganan COVID-19 dan pelaksanaan Pilkada Kota Depok. Bagaimana evaluasi Gubernur Jawa Barat atas peninjauan penanganan COVID-19 di wilayah Depok? Sudah bersama CNN Indonesia News Hour siang ini melalui sambungan Zoom Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat siang Kang Emil. Selamat siang Mbak Nana dan pemirsa CNN. Selamat ulang tahun, karena kemarin baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, Kang Emil. Atur non. Oke, langsung. Panjang umur. Amin, amin. Langsung saja, ini sejak hari Jumat sudah beberapa hari Kang Emil berkantor sementara di Kota Depok. Evaluasinya penanganan COVID-19 di Kota Depok sepanjang peninjauan dari Kang Emil dan jajaran bagaimana, Kang? Ya, ada berita baik ya. Setelah 1 minggu kita intensifkan, itu kasus turun 28%. Jadi masih di rata-rata tinggi, tapi kalau dibandingkan 2 minggu lalu ada penurunan sekitar 28%. Tapi monitoring saya di Depok itu yang kritis adalah ruang-ruang isolasi, ruang-ruang rumah sakit itu sudah mendekati 80%, sehingga kemarin di Depok itu saya mewakili pemerintah pusat dan provinsi memberikan bantuan 40 ruang dan alat ICU di rumah sakit untuk pasien-pasien yang sangat kritis. Kemudian saya Jumat datang ke sana juga untuk mensosialisasikan pembatasan restoran kafe yang sampai jam 6, di mana kita mencoba proporsional. Kalau zona merah tidak boleh ada dine-in, cukup take away atau bungkus. Kemudian kalau dia oranye 50% kapasitas, kuning, hijau, dan seterusnya, dan maksimal sampai jam 6. Nah besok Mbak, hari Selasa Rabu, saya akan ngantor di sana lagi, dan terus akan kita monitor sampai situasi terkendali. Nah minggu ini ada pergeseran zona merah di Bodebek adalah Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Kemudian di luar Bodebek, tadinya Cirebon zona merah sudah lebih baik, malah sekarang mohon maaf bergeser zona merahnya ke Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi minggu ini ada 5 zona merah yang harus kita terus pantau dan kita kendalikan. Kang Emil tadi, Kang Emil mengatakan sudah ada penurunan di Kota Depok. Tapi kalau kita lihat bahwa penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat itu disumbangkan 70% dari daerah Bodebek, Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Kendalanya dalam menekan angka penyebaran di 3 wilayah tersebut, terutama di Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Ini 3 wilayah yang menjadi teritori Pemprov Jawa Barat yang masuk zona merah ini seperti apa, Kang Emil? Ya, laporan terakhir lebih dari 73%, malah lebih dari 75%, Mbak. Jadi itu bad news ya. Kemudian dari 5.300 desa kelurahan se-Indonesia, itu 10 yang resiko tertinggi, 8-nya ada di Depok ya. Jadi itu alasan-alasan kami kenapa fokus berkantor di sana. Nah kita akan terus pantau bagaimanapun pengendalian Bodebek ini mempengaruhi mayoritas kasus di Jawa Barat. Nah, salah satu yang hasil kesimpulan kita, Mbak, ternyata mayoritas itu datang dari klaster perkantoran. Nah, kita kan tahu 60% warga Depok ini ngantornya kerjanya di Jakarta. Kemudian mendampaki menjadi klaster keluarga. Nah, itulah kenapa di Depok sedang kita kondisikan agar OTG ini kalau bisa tidak lagi karantina di rumah, tapi kita sediakan di hotel, di gedung-gedung negara dengan biaya negara. Nah mudah-mudahan dengan mengendalikan pergerakan, perkantoran, pembatasan pergerakan di kafe restoran, itu kita monitor minggu ini harusnya ada penurunan, Mbak. Oke, Kang Emil, bahwa OTG ataupun orang tanpa gejala di wilayah Depok ini tidak bisa melakukan isolasi mandiri, tapi tadi Kang Emil sudah mengatakan akan diisolasi di hotel, tapi bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Kalau kemudian fasilitas kesehatannya itu masih ada hotel-hotel yang bisa dipakai, bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Apakah kemudian sudah mencukupi untuk bisa merawat pasien-pasien positif COVID-19 yang OTG juga, Kang Emil? Per hari ini masih terkendali ya. Jadi ibaratnya tuh gini, batas WHO 60%, tapi hari ini Depok itu di angka 80-an%, jadi sudah melewati, artinya sudah lampu kuning ke merah lah ya, tapi belum overload kira-kira begitu. Jadi belum perlu dihidupkan gedung-gedung atau penambahan tenaga-tenaga kesehatan yang
sifatnya itu akan terjadi kalau penanganan sudah overload. Nah, per hari ini mendekati overload tapi belum overload. Maka kita tadi menambahi 40 ruang ICU misalkan ya. Kemudian juga membuka lowongan kerja, Mbak. Ini juga tolong disampaikan. Hari ini di Jawa Barat banyak lowongan kerja untuk tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan memang kalau terpilih dan lulus akan dipekerjakan penuh, diperbantukan untuk penanganan COVID di garis depan di rumah sakit khususnya di Bodebek. Oke, bisa dielaborasi ataupun dijelaskan lebih rigid begitu Kang Emil soal lowongan kerja calon-calon tenaga kesehatan ini akan seperti apa? Apakah kemudian prosesnya akan lebih cepat dan ditempatkan di mana saja begitu Kang Emil? Ya, mayoritas yang dibutuhkan sekarang ada lowongan ratus-ratus tenaga kesehatan itu di rumah sakit UI di Depok, di RSUD, di laboratorium kesehatan. Yang agak urgent itu yang dicari yang punya skill menangani kedaruratan di ICU. Ya. Nah, kalau memang ada skillnya silahkan mendaftarkan ke Dinas Kesehatan Depok, nanti diatur, di-forward, diseleksi ke rumah sakit yang membutuhkan. Nah, inilah salah satu antisipasi. Kapasitas, fasilitas diperbanyak, SDM juga mulai kita buka lowongannya, kita edukasi, sambil tadi proses pencegahan di level RT RW dan di level pergerakan manusia. Dan saya monitor kemarin di rute yang saya lewati ya, kepatuhan sudah bagus di angka 80%-an, maka besok saya cek lagi sidak di tempat-tempat yang lebih ramai, apakah kedisiplinan memakai masker itu tinggi, rendah, atau sedang juga akan kita jadikan patokan. Oke, Kang Emil, kalau kita lihat Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk yang paling banyak begitu ya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat angka pengetesannya dan juga tracingnya ini masih jauh di bawah standar. Apa sebetulnya menjadi kendala, terutama untuk pengetesan dan juga tracing di Depok, Bogor, dan juga Bekasi begitu? Apakah kemudian alat tesnya yang masih kurang didapatkan oleh Pemprov Jabar begitu, Kang Emil? Ya, kita bicara datanya, Mbak. Total pengetesan PCR itu per minggu ini itu 432.000. Ya. 1% dari penduduk itu 500.000. Jadi saya berharap minggu depan kita sudah memenuhi standar 1% penduduk kan di tes ya. Nah, 432.000 itu sudah terbanyak, Mbak, dibandingkan provinsi-provinsi lain di luar DKI. DKI itu tinggi sekali karena ada fasilitas-fasilitas pemerintah pusat kan di ibu kota negara. Sementara provinsi lainnya kan tidak ada. Nah, jadi kalau disebut sedikit saya kira tidak tepat. Dengan Jawa Timur saja kita lebih banyak 100.000 pengetesan ya akumulatif. Karena kita banyak mengeteskan dari awal-awal karena kita kan beli tes PCR sendiri. Nah, sekarang ada cara baca baru yaitu hitungannya mingguan. Nah, kalau akumulatif kita ini terbanyak se-Indonesia setelah Jakarta. Tapi kalau mingguan, minggu lalu kita sudah di 43.000, artinya 0,8% dari jumlah penduduk per minggu, per 1 juta per minggu. Jadi kita tinggal menaikkan ke 50.000, maka standar WHO itu terpenuhi, jadi nggak jauh-jauh aman. Tapi 2-3 minggu sebelumnya memang agak rendah karena terbatasnya jumlah PCR. Jadi problem Jawa Barat itu kalau singkatnya, bukan laboratorium atau apanya, tapi jumlah persediaan PCR-nya itu terbatas. Nah, kami memproses permintaan ke BNPB, sudah ada komitmen ngedrop ke Jawa Barat 250.000, di mana 200.000-nya akan dikendalikan di rumah sakit Bodebek. Karena tadi dari semua kasus 75%-nya kan ngumpulnya di Bodebek, maka pengetesan tidak akan dipukul rata, kita akan perbanyak di daerah Bodebek, khususnya Depok. Oke, Kang Emil, kita tahu bahwa Kota Depok ini akan menyelenggarakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 dan sekarang sudah masuk ke dalam tahapan kampanye. Salah satu alasan Kang Emil datang dan juga berkantor di sana adalah untuk mengecek bagaimana penanganan, apakah bisa memenuhi protokol kesehatan dalam menghadapi tahapan kampanye untuk pilkada Kota Depok begitu. Sejauh ini bagaimana, Kang? Apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa pada tahapan kampanye ini akan muncul klaster-klaster baru untuk pilkada di Kota Depok, Kang Emil? Ya, itu juga salah satu alasan. Tadi kan mayoritas kasus Jawa Barat ada di Bodebek, dan dari Bodebek itu satu-satunya wilayah yang sedang menyelenggarakan pilkada kan Depok. Jadi menjadi alasan kedua kenapa saya memonitor di sana. Nah, kekhawatiran secara umum ya, secara umum seluruh Indonesia memang
ada kekhawatiran klaster pilkada. Oleh karena itu saya ingin membuktikan, karena pilkada iya tidak itu kan kewenangan pusat. Tugas saya mengamankan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dan kebetulan di Bodebek epicentrumnya, kebetulan Depok sedang pilkada, maka kehadiran saya di sana juga ingin memastikan kepada KPU Bawaslu bahwa kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan selama kampanye itu harus kita kendalikan. Saya sudah instruksikan beberapa hal. Satu, ketegasan dari TNI Polri terhadap pelanggaran. Kedua, pembagian bansos tahap 4 yang berupa tunai itu akan kita tunda setelah pilkada. Jadi Jawa Barat itu masih ada 2 bansos. Bansos ketiga akan dibagikan sekarang, sedang berproses. Nanti bansos keempat yang full tunai, itu yang bertepatan di bulan Desember. Nah, tidak akan kita bagikan di awal bulan Desember, tapi kita bagikan setelah pilkada untuk menghindari potensi penyalahgunaan bantuan langsung tunai ini sebagai bantuan atau hal yang dieksploitasi selama pilkada. Oke, Kang Emil, kalau bantuan sosialnya akan diberikan nanti setelah pemungutan suara begitu, setelah tanggal 9 Desember, bagaimana kemudian meringankan beban masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial tunai itu, Kang Emil, menjelang tahapan kampanye ini? Tapi ada dilema di situ ya. Di satu sisi tidak ingin memberikan keuntungan bagi petahana, tapi di sisi lain ada masyarakat yang harus dibantu membutuhkan bantuan sosial tunai itu, Kang Emil. Nggak ada masalah. Jadi bantuan itu kan bantuan keempat, Mbak. Oke. Bantuan ketiga itu akan dibagikan minggu ini. Jadi yang minggu ini tetap berjalan. Sifatnya setengah tunai, kan setengah sembako lah ya. Sambil kita monitor, ini bantuan ketiga ini aman dari politisasi atau tidak. Itulah kenapa saya monitor di sana. Saya optimisnya aman lah ya. Nah, si tunai dan sembako kami ini bisalah untuk bertahan selama 2 bulan, Oktober, November, kira-kira begitu. Jadi nggak ada masalah. Hanya bantuan terakhir yang memang di jadwal kita Desember, tadinya akan dibagikan di awal bulan Desember, hanya digeser seminggu aja. Yang tadinya awal bulan, kayak minggu-minggu ini, menjadi tengah bulan. Supaya coblosan dulu, baru bantuan diberikan. Jadi saya kira tidak ada kendala kedaruratan ya selama proses pergeseran hanya selang 1 minggu ini. Oke, terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat, Kang Emil Ridwan Kamil atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour pada siang hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana implementasinya dan juga hasilnya sidaknya, Kang. Bukan hanya di Depok, kabarnya akan ke Bogor dan juga Bekasi berkantor, begitu Kang Emil ya? Iya, betul ya. Oke, terima kasih sekali Kang Emil atas waktunya kepada kami siang hari ini.